pagi bagi kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul Setia dan Pelayanan. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami dapat berkumpul di acara renungan bersama SD Advent 14 Bekasi. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan khotbah, berkatilah hamba-Mu dan juga semua yang mendengarkan agar dapat mengambil hikmah dari khotbah ataupun firman Tuhan pada hari ini. Ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ayat inti dari khotbah saya pada hari ini terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pembuka. Mungkin sebagian besar dari antara kita, termasuk saya sendiri, masih beranggapan bahwa Sabat itu adalah hari yang sangat membosankan. Tidak bisa menonton, mendengarkan lagu dunia, bermain game, dan melakukan hal-hal duniawi lainnya. Padahal jika dipikir-pikir, di dalam 1 minggu Tuhan memberikan waktu untuk kita bermain, belajar, dan juga bekerja, hanya 1 hari di mana Tuhan meminta kita untuk melayaninya. Melayani Tuhan haruslah kita mulai sedari kecil. Dengan bernyanyi atau berdoa pun sudah dinamakan melayani Tuhan. Jadi, melayani Tuhan tidak ada batasan umur dari remaja, dewasa, ataupun setelah menjadi orang tua. Melainkan melayani Tuhan dapat kita mulai sedari kita kecil. Yang penting adalah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Hormatilah Tuhan dan kasihilah Ia sebagaimana Tuhan mengasihi kita umat manusia. Janganlah kita melayani Tuhan secara paksaan atau hanya karena disuruh. Jadi kita tidak boleh melayani Tuhan karena paksaan atau karena disuruh orang tua, guru, kakak atau siapapun itu, melainkan kita harus melayani Tuhan dengan tulus hati dan dengan sepenuh hati. Kita juga seharusnya mengikuti teladan Yesus, yaitu melakukan segala sesuatu yang dapat Ia lakukan dengan sepenuh hati demi manusia. Tuhan tidak pernah sekalipun menyuruh kita untuk menyalibkan diri kita sama seperti yang Ia telah lakukan untuk kita. Terkadang hanya melayani pun kita masih dengan bersungut-sungut. Banyak sekali orang di dunia ini yang melayani Tuhan, tetapi hanya sedikit yang tulus. Selainnya hanya demi kepentingan diri sendiri. Secara tidak langsung, banyak orang yang melayani Tuhan berdasarkan kesombongan ataupun agar dilihat orang. Yesus pernah berkata di dalam Matius 9 ayat 37a. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa maksud atau pengertian dari ayat tersebut adalah orang yang mau percaya kepada Tuhan ada banyak, tetapi orang yang mengabarkan Injil atau firman Tuhan hanya sedikit. Sebagai hamba Tuhan, Paulus berani mengabarkan Injil ke seluruh dunia tanpa rasa takut akan apapun. Bahkan selama hidupnya, Paulus tidak pernah meminta imbalan dari Tuhan bagi dirinya. Hal ini tentunya dapat menjadi renungan yang cukup besar bagi kita yang terkadang masih melayani Tuhan dengan setengah hati, tetapi setiap hari menuntut berkat dan berkat. Bahkan jika dipikir-pikir, tidak setiap hari lagi, melainkan setiap waktu maupun setiap kita berdoa. Mungkin pada zaman sekarang, sedikit mustahil bagi kita untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan hamba Tuhan Paulus. Apalagi dengan kondisi kita yang bisa dibilang masih kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita memperkenalkan suatu kebenaran itu kepada orang banyak. Justru kita dapat memperkenalkan kebenaran itu melalui sikap kita sehari-hari, apa yang orang lihat, bagaimana orang Kristen bersifat dan berkata-kata. Jadi,
Seharusnya kita sebagai anak-anak Kristen yang sudah dididik untuk melayani Tuhan menjadi contoh bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal kebenaran. Kita harus bisa bersifat baik, suka menolong, sopan santun, dan selalu berkata-kata lemah lembut. Sedikit penjelasan mengenai kata Kristen. Kata Kristen berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengikut atau mengikuti teladan Kristus. Kita sebagai orang Kristen haruslah mengikuti teladan Yesus Kristus dan mencontoh sifatnya. Pasti kita semua yang ada di Zoom hari ini, adik-adik, teman-teman, saya sendiri ataupun Bapak dan Ibu guru pasti sudah mengenal bagaimana sifat Yesus Kristus. Suka menolong, baik hati, dan selalu berkata-kata lemah lembut, tidak pernah kasar kepada orang yang lebih tua, bahkan orang yang lebih muda. Inti dari khotbah singkat yang saya sampaikan pada hari ini adalah, marilah kita selalu setia melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan berbahagia, agar iman kita juga bertumbuh dan semakin dekat lagi kepada Tuhan. Kita juga harus memperbaiki sifat maupun perilaku kita. Semoga khotbah singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan di acara Zoom hari ini. Mungkin buat adik-adik, teman-teman, buat Bapak dan Ibu guru, kepada saya juga. Dan jika ada kesalahan di dalam pengucapan maupun teks, mohon dimaafkan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.